Saya hanya menulis buku harian ini secara spontan, tanpa menyadari bahwa buku harian yang kutulis, semuanya jatuh ke tangan tunangannya, tapi aku tidak hanya mengeluh di buku harianku. 3 calon istri itu, misalnya, Lin Qingzu, wanita lajang dari Yaoqi, bukan hanya kesempatan yang direbut oleh Raja Naga berbibir miring, tapi dia juga nyaris kehilangan keperawanannya. Dan si perempuan jahat Liu Ruyan, dihancurkan jiwa dan raganya, tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Yang paling keterlaluan adalah Ratu Hong Sui. Sepertinya, dengan wajah masam seolah-olah semua pria di dunia ini tidak berguna. Padahal, setiap hari memikirkan pria. Setelah menulis kalimat terakhir, aku menutup buku harian itu dengan puas. Buku harian hari ini telah selesai. Mulai menghitung hadiah, tuan rumah Kongju meraih puncak Jalan Agung. Kekuatan spiritual langsung mencapai tingkat orang suci. Pengumuman ulang. Sungguh luar biasa, cukup 18 tahun untuk melesat. Sistem, kamu benar-benar orang tua kedua bagiku? Sementara itu, 3 tempat yang sangat berbeda. Muncul sebuah buku harian yang persis sama dengan yang ada di tangan saya. Salinan ini dari tempat suci Yaoqi. Perawan suci. Lin Qingzu memandang buku harian yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Apa ini? Kemudian dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengeluarkan seutas benang energi spiritual. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia menembakkan buku itu ke tangannya. Membuka buku itu dengan ragu-ragu. Siang tadi, tetua ketujuh dari keluarga Su datang menemuiku lagi. Dia terus-menerus mendesakku untuk pergi ke tanah suci Yaoqi. Apa yang dikatakan? Saatnya bertemu dengan calon istriku, wanita lajang dari Yaoqi. Ini adalah buku harian Su Chen. Bagaimana mungkin? Buku hariannya? Mengapa dia muncul di wilayah terlarang miliknya? Dia menahan keterkejutannya. Lanjutkan membaca. Aku benar-benar muak dengan mak comblang tua ini. Kalau bukan karena dia seumuran kakekku, saya benar-benar ingin menamparnya hingga terlempar ke dinding. Yang gak bisa dilepas. Melihat bagian ini, sudut bibir Lin Qingzu yang dingin tak bisa menahan diri untuk sedikit bergetar. 7 tetua keluarga Jin adalah raja suci yang telah lama terkenal. Di dunia luar, ia adalah mengetuk-ngetuk kaki. Tokoh-tokoh besar yang bisa membuat hati seseorang berdebar-debar. Orang yang dalam rumor memiliki kemampuan biasa-biasa saja, hanya tahu menikmati kesenangan. Hati yang ternyata begitu durhaka, bahkan menampar dinding. Bagaimana cara memperbaikinya? Ngomong-ngomong, beberapa calon istri saya yang murah hati, satu persatu, bukan orang yang bisa diremehkan. Tapi sepertinya, otak mereka tidak terlalu tajam. Kata orang otakku nggak berfungsi dengan baik. Su Chen, aku ingin melihat sendiri. Seperti apa aku ini tidak berguna. Ambil contoh saja, Lin Qingzu, wanita lajang dari Yaoqi. Penampilannya memang luar biasa. Sangat anggun. Terutama kedua kakinya yang panjang dan lurus. Sayang kalau tidak dipakai mengayuh becak. Si pengendara sepeda ini, ternyata dia memberikan penilaian yang begitu merendahkan tentangnya di buku hariannya. Tidak tahu malu dan cabul. Sayang sekali dia cuma cewek polos dan manis. Beberapa hari lagi, ke tempat rahasia Tianyuan. Aku hampir tertipu oleh seorang munafik bernama Qin Feng. Orang itu selalu bicara tentang kebaikan dan moral. Tapi hatinya penuh dengan hal-hal kotor. Membuatnya terpikat. Bukan hanya kesempatan yang direbut, tapi nyaris kehilangan keperawanan. Benar-benar contoh klasik dari wanita berpayudara besar tapi bodoh. Wajah dinginnya itu sia-sia saja. Lin Qingzu gemetar kesal. Aku, sang putri suci Yaoqi. Sejak kecil telah membaca ribuan kitab suci hingga tersembunyi. Dikenal sebagai jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin dibuat jatuh cinta oleh seorang pria yang entah dari mana asalnya? Menipu Su Chen ini benar-benar omong kosong. Lin Qingzu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Terus, membaca buku harian dengan nada menghakimi. Berdasarkan naskah di Baixiantu, milikku, malam ini akan ada seorang bernama organisasi pembunuh bernama Menara Kegelapan yang datang untuk menyerahkan kepala pembunuh yang dikirim. Hanya sebuah menara kecil dari cermin orang suci. Males banget gerak. Bunuh saja dia, tapi harus mengurus mayatnya. Kalau kekuatan yang sudah lama aku sembunyikan terungkap. 3 kata Menara Kegelapan terdengar seperti guntur menggema di benak Lin Qingzu. Baru kemarin, tempat suci Yaoqi menerima laporan rahasia. Black Slaughter Tower tampaknya telah mendapatkan pesanan besar yang mengejutkan. Sasaran mereka adalah seorang tokoh penting dari keluarga Su yang abadi. Berdasarkan isi buku harian ini, sasarannya adalah Su Chen. Waktunya malam ini, dan pembunuh dari alam orang suci, malah disebut sebagai Xiaolu. Hati Lin Qingzu benar-benar kacau. Apakah buku harian ini benar-benar asli? Bagaimana jika semua yang tertulis di buku harian itu benar? Su Chen sama sekali bukan orang yang tidak berguna seperti yang dikabarkan orang-orang, melainkan seseorang yang, demi suatu tujuan, harus menyembunyikan diri, menyamar sebagai jenius luar biasa yang suka mempermainkan orang lemah. Pikiran itu dengan gila-gilaan menguasai seluruh pikirannya. Dia teringat kalimat di buku hariannya, aku begitu kuat, namun harus berpura-pura menjadi orang yang lemah. Siapa yang bisa memahami penderitaan ini? Dalam sekejap, menahan rasa malu dan beban, yang memendam rasa sakit demi kebaikan bersama, muncul perlahan di benaknya. Saat memikirkan hal itu, sebuah rasa bersalah yang tak terdefinisikan, dan emosi yang rumit, menggelora di hati Lin Qingzu, terlepas dari apakah buku harian ini asli atau palsu.
tetap saja membuatku terharu, pria yang secara resmi menjadi pasangan Lin Qingzu. Dia mencari mati, satu langkah pun dia ambil, langsung menghilang di ujung lautan awan. Berlama-lama, menjelajahi kedalaman sekte sihir. Liu Ruyan sedang membolak-balik dengan penuh minat. Buku harian kulit binatang, yang muncul begitu saja, di tangannya. Menarik, sungguh menarik. Si pecundang dari keluarga Su itu, ternyata dia punya sisi yang begitu menggemaskan. Saat melihat saya menyebutnya sebagai pria tampan, dia sama sekali tidak marah, justru menjulurkan ujung lidah yang merah muda, dan dengan lembut menjilat bibir merah menyala miliknya. Aku suka pujian, wanita cantik yang anggun, ini, tapi katanya, aku dimanfaatkan orang, dan berakhir dengan kehancuran jiwa dan raga. Ini menarik sekali. Di matanya, terlintas secercah kilatan bahaya yang menakutkan. Selalu hanya aku yang berperan sebagai Ruyan yang mempermainkan orang lain. Orang yang bisa memanfaatkan aku belum lahir. Tapi pria kecil ini, sepertinya tahu banyak hal tentang masa depan. Sambil berkata, pandangan Liu Ruyan tertuju pada bagian akhir buku harian. Menara Kegelapan, cermin orang suci, pembunuh. Malam ini, saat ini, sebuah senyuman dingin terlukis di sudut bibirnya. Jika ada yang terharu, pria yang disukai sang perawan suci ini cukup berani, bukan? Hei nak, kalau kamu malas bergerak, maka kakak akan membantumu. Anggap saja ini sebagai hiburan dari kakak Blackveil. Di bawah langit malam yang sama, di dalam istana Menara Suci, di hadapan Ratu Ji Hongsu, juga melayang sebuah buku harian kulit binatang. Dia sudah membaca seluruh isinya. Su Chen, nama yang hampir terlupakan olehnya. Kesan yang tersisa hanya satu, yaitu orang yang tidak bisa diandalkan. Hanya memiliki gelar putra dewa, namun tak memiliki wujud sebagai putra dewa. Namun, isi buku harian ini justru membuatnya berubah pikiran. Ji Hongsu mengetuk-ketuk meja dengan lembut. Kemunculan buku harian ini terlalu aneh. Namun, informasi di dalamnya tidak sekadar isapan jempol. Mata burung Phoenix yang berdarah merah itu sedikit menyipit. Su Chen ini malah menganggap pilihanku konyol. Menganggapku bodoh, atau dia punya solusi yang lebih baik. Apa yang sebenarnya disembunyikan pria ini? Akhirnya, pandangannya tertuju pada 3 karakter Menara Kegelapan. Apakah dia sedang menguji kebenarannya? Dia memang pria yang menarik. Kalau kamu mau melihatnya, maka aku akan membiarkanmu melihatnya dengan jelas. Apa itu kemarahan seorang raja? Orang yang datang. Detik berikutnya, sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya. Menunggu perintah selanjutnya darinya, sampaikan perintahku, dan bayangan menjadi pemimpin tebing. Segera pergi ke keluarga Su yang abadi. Malam ini, pada tengah malam, siapapun yang berani mendekati tempat tinggal putra dewa keluarga Su, dalam jarak 3 li, terlepas dari statusnya, tidak ada ampun. Untuk penyelidikan menyeluruh terhadap gedung Black Slaughter, aku ingin tahu siapa yang memberi mereka keberanian. Tanpa gerakan yang berlebihan, bayangan gelap itu kembali menyatu dengan bayangan, menghilang. Ayam berdarah merah perlahan berjalan ke tepi jendela, menatap ke arah rumah keluarga Su. Su Chen, biarkan aku melihat apakah kau benar-benar Qianlong di Yuan, atau sekadar badut yang suka bertingkah aneh. Di sisi lain, keluarga Su mengisolasi diri. Aku sudah lama tertidur lelap, namun, di atas atap di luar halaman, suasana sangat ramai. Sinar bulan yang sejuk menyinari, pandangan dingin, Lin Qingzu menyapu sekeliling. Batu suci menyebar seperti air raksa yang tumpah. Waspada terhadap segala sesuatu, hampir bersamaan, sebuah asap hitam mengepul, dan menyatu menjadi sosok Liu Ruyan yang anggun, sepasang matanya yang menggoda, dengan penuh minat pada Lin Qingzu, seolah-olah sedang mengagumi mainan yang menarik. Tepat pada saat itu, seorang pria berbaju zirah hitam, yang aura energinya sepenuhnya tersembunyi, diolah layaknya patung. Itulah bayangan yang datang atas perintah ratu, untuk memimpin tebing. Saat ini, pasukan dari 3 pihak mengepung kompleks tempat sang putra dewa kecil tinggal, hingga tak ada celah sedikit pun. Aduh! Bukankah ini putri gunung es dari Taman Faya? Kenapa tidak berlatih di gunung perawan suci milikmu? Di tengah malam, lari ke kamar tunanganku. Naik ke atas untuk menikmati angin. Su Chen adalah calon suami sah saya di Yaoqi. Keselamatannya, kebebasan akan kujaga, bukan urusanmu, makhluk jahat. Astaga, menakutkan sekali. Tapi aku memang suka ikut campur. Si pria kecil sudah menulisnya di buku hariannya. Kamu itu polos dan manis. Kalau kamu tidak saling membantu, malah bikin dirimu sendiri terjebak. Bukankah itu justru membuatnya jadi bahan tertawaan? Amarah di hati Lin Qingzu kembali berkobar. Isi buku harian itu adalah titik lemahnya yang paling besar diungkap secara langsung oleh Liu Ruyan. Tanpa bermaksud menambah luka, namun, tepat saat kedua wanita itu berada di ambang pertikaian, suara pecahnya energi yang nyaris tak terdengar dari kejauhan. Seorang sosok berpakaian hitam, diam-diam melewati keluarga Su. Lapisan demi lapisan formasi sihir di sekelilingnya. Dialah pembunuh bayaran andalan yang dikirim oleh Menara Kegelapan kali ini. Dengan nama sandi, bayangan hantu. Saat ini, hantu merasa lega. Keluarga Su Changsheng mendengarkan orang Hu. Tapi pertahanan internalnya juga biasa saja. Seorang dewa kering yang asyik menikmati kesenangan di bawah tanah. Hanya sekadar permainan mudah. Setelah berkata begitu, dia hendak menyelinap masuk. Tiba-tiba beberapa aliran energi muncul di sekitar Shen Zifeng. Adia.
Sebuah hembusan udara yang sejuk, suasana yang aneh, dan ada juga yang benar-benar hampa. Bayangan hantu itu tertawa sinis dalam hatinya. Pengawal keluarga Su, ya. Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, bertingkah misterius. Dia tidak ragu lagi. Menjadi seberkas, bayangan samar yang hampir tak terdeteksi oleh batu suci. Langsung menuju kamar tidur Su Chen. Tepat saat salah satu kakinya memasuki halaman, Liu Ruyan yang pertama kali menyerang, tangannya yang halus menjulur ke udara. Sebuah cakar hantu hitam yang terbentuk dari muncul begitu saja, ingin langsung menghabisi nyawa hantu. Sihir jahat, minggir. Lin Qingzu menegur dengan tegas. Sebuah aliran energi pedang yang sangat kuat melesat dari tangannya. Sasaran hingga bayangan hantu, dan tebing yang selama ini tak bergerak pun bergerak. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Menembakkan jarum hitam yang tipis, menancap tepat di antara alis hantu. Bayangan hantu saat ini hanya merasakan gelombang yang paling murni, ancaman maut yang paling ekstrim, meledak dari tengah dahinya. Siapa aku? Di mana aku? Bukankah aku datang untuk membunuh sampah yang keras kepala? Detik berikutnya, 3 kekuatan menakutkan yang sangat berbeda menyerang sosok bayangan itu secara bersamaan. Tidak ada jeritan maupun perlawanan. Orang ini di utara bertemu pembunuh berlisensi emas dari cermin orang suci yang terkenal di utara. Tepat saat kekuatan 3 kerajaan saling berjalin, lenyap, dan menguap. Saat ini, di atas atap, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti. Senyum menggoda di wajah Liu Ruyan membeku. Dia menatap ke arah Lin Qingzu dan tebing. Kalian berdua memang ingin merebutnya dari sang perawan suci. Lin Qingzu tidak menghiraukannya. Hanya tatapan dinginnya yang melintas ke arah tebing. Siapa orang berpakaian hitam ini? Kekuatannya tak terduga. Teknik pembunuhan itu, bahkan aku pun merasa ngeri. Tebing berbalik. Matanya melirik ke arah Liu Ruyan dan Lin Qingzu. Atas perintah ratu, menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Perkataannya singkat dan kasar, namun memancarkan kesombongan yang tak tertandingi. Ketiga pihak kembali saling berhadapan. Suasana semakin tegang. Pembunuh itu sudah tewas, tapi mereka bertiga justru mewakili 3 perjanjian pernikahan Su Chen. Siapa sebenarnya pemiliknya? Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Tangannya benar-benar cepat. Tidak tersisa sedikit pun. Membosankan Lin Qingzu menatap kedua orang lainnya dengan dingin. Hujan es sudah ditangani. Kalian bisa turun dari atap rumah tunanganku. Liu Ruyan seolah-olah mendengar dunia. Lelucon paling lucu di dunia. Tunanganku, Lin Qingzu. Kamu kayaknya belum bangun tidur, ya? Kami, Sekte Iblis Jiuyu, juga memiliki perjanjian pernikahan. Lagi pula, apa yang ditulis si pria kecil tentangmu di buku hariannya? Kamu tidak tahu? Seorang gadis polos berpayudara besar, tapi bodoh, sedang mengayuh becak. Bahkan pantas disebut benar dan sah. Arti mengerikan di tubuh Lin Qingzu. Kamu mau mati ya? Aduh, marah karena malu. Ayo, aku sudah lama tidak meregangkan otot-ototku. Biarkan aku yang menunjukkan kemampuanku. Pasukan darah dari Tanah Suci Yaoqi, 9 Tianjue. Apakah itu sekeras mulutmu? Haha, sepertinya akan ada pertempuran dahsyat sekelas Santa. Melangkah maju ke tepi tebing. Sebuah niat membunuh yang murni, seketika menyelimuti seluruh atap. Liu Ruyan menyipitkan matanya dengan menggoda. Antek ratu. Juga ingin ikut campur dalam urusan kami bersaudara. Menghormati kehendak ratu. Dalam 3 upacara di tempat ini, membersihkan segalanya. Omong kosong. Liu Ruyan hendak marah. Suara pintu kayu yang terbuka, suara keluhan yang tidak sabar terdengar, lalu aku berkata, kalian ini apa-apaan sih? Di tengah malam begini, kenapa tidak tidur? Sedang mengadakan pertemuan 3 pihak di atap rumahku. Apakah kita masih bisa tidur nyenyak? Satu persatu, memancarkan aura seolah-olah seperti lampu besar. Orang yang tidak tahu pasti mengira aku, sang putra dewa, sudah gila. Akan naik ke surga di tempat ini. Pergi semua, dan tebing yang paling profesional, begitu suaraku terdengar. Dia menghilang tanpa jejak. Begitu melewati tebing, Lin Qingzu juga tak sabar lagi. Berubah menjadi sinar bulan yang sejuk, dan menghilang di cakrawala. Liu Ruyan memandang ke arah mereka, pergi dengan rasa belum puas. Ah, sungguh membosankan. Satu demi satu kabur. Setelah berkata begitu, tubuhnya berubah menjadi asap hitam, dan menghilang di kegelapan malam. Benar-benar aneh. Di tengah malam, dari mana datangnya beberapa kucing liar yang berkelahi di atas atap, menggonggong begitu keras, dan disertai serangan atribut. Kematian karena kekenyangan pada hari berikutnya, ketika sinar matahari pertama menembus tirai dan menyinari kamar tidur, aku masih merenungkan mimpi indah semalam. Dalam mimpi, aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Sedang berbaring di kursi pantai yang terbuat dari senjata Kaisar Gokudo, menikmati teh yang diseduh dengan air dari kolam Yaoqi. Menyaksikan Peri Jiuyu dan Ratu Shen Chao berdebat demi dirinya. Hari ini sebaiknya memijat bahu dulu atau memijat kaki dulu. Terdengar panggilan pelayan yang nyaring dari luar pintu. Yang mulia putra dewa, apakah kamu sudah mati? Aku menjawab dengan malas, masuklah. 2 pelayan berpostur langsing membuka pintu dan masuk. Sambil membawa kue buah roh yang harum. Aku menatap pelayan itu, sambil berkata dengan malas. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Ayo, main game bareng aku. Seorang dayang bertanya dengan suara pelan.
Yang Mulia Putri Dewa, mau main game apa? Aku mengeluarkan satu set kartu dari cincin penyimpanan. Ayo main kartu. Siapa yang kalah, dia harus mengupas satu piring penuh anggur ungu untukku. Yang harus disuapi. Kedua dayang itu mendengarnya, dan pipinya memerah. Sungguh, menawan. Yang Mulia Putra Dewa, tepat setelah saya selesai mengocok kartu, dan bersiap menikmati hari yang indah dan bejat ini, pintu istana tidur didorong dengan kasar dan paksa. Sebuah raungan amarah yang menggelegar terdengar, hamba. Kau makhluk terkutuk, sudah waktunya, tapi masih saja menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Dalam sekejap, suasana hatiku yang baik hancur berantakan. Dengan tidak sabar aku menatapnya, sambil berkata, Tuan Tujuh. Kenapa Pak Bu udah pagi-pagi begini sudah marah-marah? Apakah tadi malam bertengkar dengan Nenek Kizhang? Atau masih kesal? Suki marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sambil menunjuk hidungku, dia memarahi. Tubuhmu tertutup, hanya memiliki kekuatan besar saat bertarung. Napas yang sangat menakutkan. Aku kira kau diserang oleh pencuri. Aku langsung bergegas ke sini. Kamu malah tidur nyenyak dengan jendela dan pintu tertutup rapat. Sekarang masih bersama Dayang di sini. Sungguh tidak tahu, malu. Kamu benar-benar telah mencoreng nama baik keluarga Su. Aku tidak peduli sama sekali, apapun pertarungan para ahli. Kenapa aku tidak tahu? Aku tidur nyenyak semalam. Lagi pula, kalau langit runtuh, orang-orang bertubuh tinggi yang akan menahannya, keluarga Su kami penuh dengan ahli. Formasi pertahanan berlapis-lapis. Apa yang bisa terjadi? Pak Tetua, Anda hanya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Suki menunduk ke arahku, jarinya gemetar. Dia merasa kalau dia terus bicara padaku, ribuan tahun pengalamannya akan hancur karena marah. Dia menahan amarahnya dan mengalihkan pembicaraan. Berita sudah datang dari Tanah Suci Yaoqi agar kamu segera berangkat bersama Lin Qingzu. Bersama seorang gadis menuju tempat rahasia Tianyuan untuk berlatih. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk mempererat hubungan dengannya, juga kesempatan bagimu untuk membuktikan di hadapan seluruh dunia. Kesempatanmu. Kamu harus pergi. Aku mendengarkan kata-kata itu sambil memutar mata. Kami telah melalui berbagai ujian. Betapa melelahkannya pertempuran ini. Daripada begitu, mendingan aku tidur lebih lama atau mempelajari cara bermain kartu yang baru, mempererat hubungan. Saya dan tempat tidur saya sangat akrab. Tidak perlu orang lain, makhluk sialan ini. Apakah kau ingin membuatku mati kesal? Baiklah, baiklah, aku mengerti. Jangan baca lagi, kayak lalat aja. Nanti kalau aku lagi mood atau bosan tidur, mungkin aku akan pergi. Sekarang tolong keluar. Jangan ganggu aku dan para pelayan. Melakukan pertukaran seni yang berkelas. Sambil berkata begitu, aku mengambil kartu dan mengedipkan mata kepada kedua pelayan yang gemetar. Lanjutkan. Tadi kita sampai di mana? Siapa yang giliran main? Suki melihat sikapmu yang payah dan tak berguna. Menghembuskan napas dengan lemah, sudahlah, sudahlah. Lakukanlah apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Setelah dia pergi, aku melempar kartu itu ke samping. Pelayan yang mundur dengan masih sedikit ketakutan. Aku dengan terampil mengeluarkan buku itu. Buku harian, kulit binatang, dengan sampul yang indah. Pagi-pagi sekali, sudah dihalangi oleh si tua Sukia di dalam selimut. Penjinakan itu benar-benar sial. Si tua itu berisik sekali. Katanya semalam ada orang kuat yang berkelahi di Shenzifeng. Dia tanya, apakah aku baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Bahkan jika ada masalah, itu bukan urusannya. Tapi kalau dipikir-pikir, semalam memang cukup ramai di atas atap. 3 aliran energi, 1 aliran dingin seperti bongkahan es. Sebuah aroma yang menyengat, seperti, dan bau hitam, seperti dasar panci. Dari suaranya, sepertinya masih bekerja sama. Menyergap seorang sialan yang entah dari mana asalnya, tidak perlu dipikirkan. Pasti ketiga tunanganku yang murah hati itu, satu persatu bilang gak mau, tapi tubuh mereka jujur ya. Wanita, tapi mereka memang membantu meringankan beban kerjaku. Kalau tidak, aku harus membersihkan sampah itu sendiri, repot. Kalau begitu, 3 surat perjanjian pernikahan ini tampaknya tidak sepenuhnya sia-sia, bukan? Setidaknya kita mendapat 3 layanan 24 jam gratis. Pengawal terbaik. Bagus. Lain kali bisa pertimbangkan untuk memberi mereka bendera penghargaan. Penghargaan karyawan terbaik tahun ini. Sampai di sini, aku sendiri terhibur dengan isi buku harian ini. Kalau ketiga wanita sombong itu tahu bahwa perlindungan mereka hanya sebatas sebuah bendera penghargaan, tidak tahu ekspresi apa yang akan muncul. Aku berhenti sejenak dan melanjutkan serangan kritiknya kepada 7 tetua. Suki, si kakek ini hari ini lagi-lagi mendesakku untuk pergi ke tempat rahasia Tianyuan. Katanya mau mempererat hubungan dengan Lin Qingzu. Membangun hubungan apa-apaan? Apakah aku punya perasaan padanya? Selain wajah dan sepasang kaki panjangnya, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia, oke? Oh, salah. Sekarang aku tahu, dia masih polos dan naif. Bersama seorang gadis polos dan naif, menjelajah dalam situasi sulit. Bukankah itu sama saja mencari masalah? Aku berani bertaruh, kalau aku benar-benar ikut dengannya, pasti akan terjebak oleh kebaikan dan kepolosannya. Nanti kalau ketemu hewan kecil yang terluka, dia pasti akan berusaha menolongnya. Ternyata hewan kecil itu adalah anak dari binatang buas purba, yang menarik perhatian induknya, menangkap kita semua,
Alur cerita seperti ini sudah sering banget aku baca di novel Meng, novel masa lalu, jadi tidak mungkin aku pergi. Seumur hidup ini, saya tidak akan pernah secara sukarela terlibat dalam pertempuran, menjadi orang yang keren, nikmati hidup di rumah. Bukankah dia harum? Setelah melampiaskan dendamnya kepada para tetua, gaya saya berubah, dan masuk ke inti spoiler hari ini, menghitung waktu di alam rahasia. Akan dibuka dalam 2 minggu lagi. Saat itu, Lin Qingzu pasti akan masuk. Tujuan utama perjalanannya adalah ramuan suci bernama rumput 9 daun. Dan Lin Qingzu telah melalui berbagai kesulitan. Akhirnya berhasil menemukan ramuan suci ini, tepat saat dia hendak memetiknya, adalah makhluk suci tanpa obat. Seorang murid dari kalangan orang suci. Saat ini akan muncul, tapi dia bertarung habis-habisan. Tokoh utama kita, Qin Feng, sudah lama bersembunyi di sekitar sana. Dia menunggu Lin Qingzu dan Zidian Leishi sampai keduanya terluka parah. Saat sebagian besar kekuatan sihir habis, tiba-tiba muncul, dan cara kemunculannya pun sangat diperhatikan. Dia tidak akan langsung keluar, melainkan terlebih dahulu menggunakan jarum hitam beracun yang sangat tersembunyi untuk menyergap guru petir ungu yang sudah terluka parah itu, dan menghancurkannya sepenuhnya, membuatnya jatuh ke dalam kegilaan terakhir. Lalu dia dengan gagah berani menerjang keluar, menggantikan Lin Qingzu, menangkis serangan terakhir yang penuh amarah dari Zidian Leishi. Akting ini, kalau tidak memenangkan Oscar, itu sungguh sayang. Seorang pemeran utama yang memiliki bakat luar biasa akan muncul tepat di samping Shen Yao. Akan berakhir dengan keduanya sama-sama menderita. Kamu bercanda? Hanya Lin Qingzu si gadis polos yang akan percaya. Oh ya, trik yang lebih cerdik masih ada di belakang. Qin Feng terluka parah setelah melindungi Lin Qingzu dari serangan hampir sekarat. Yang mulia putri suci, kami yang baik hati, di mana pernah melihat pemandangan seperti ini, langsung terharu setengah mati, segera mengeluarkan tempat suci Yaoqi, jaminan penyembuhan yang paling berharga. Ekstrak kehidupan Yaoqi menyembuhkan lukanya. 1 tetes saja dari cairan itu sudah cukup untuk menyembuhkan lengan yang putus pada seorang suci. Dia sendiri pun enggan menggunakannya. Saat Qin Feng perlahan terbangun, keduanya pun jadi kenal. Qin Feng sedang menunjukkan sisi gerintinya, mengatakan bahwa dia hanya lewat bertindak heroik, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lin Qingzu merasa bersalah dan bersikeras membagi setengah dari tanaman roda kehidupan 9 daun itu kepadanya. Qin Feng menolak berulang kali. Akhirnya ia menerimanya dengan enggan. Bukan hanya 1 pil obat suci, tapi juga dapat secara gratis cairan kehidupan dari kolam Yaoqi. Yang paling penting adalah juga membuat Lin merasa berhutang budi besar padanya. Setia padanya. Merasa dia adalah orang paling jujur di dunia. Pria paling baik. Sejak saat itu, menjadi pengagum nomor 1, dan sumber kekayaan bagi Qin Feng. Sungguh menyedihkan. Seorang wanita lajang yang terhormat, begitu saja ditipu oleh seorang pria licik. Seperti boneka di tangannya. 4 kata, payudara besar, otak kosong. Seolah-olah dibuat khusus untuknya. Setelah menyelesaikan kalimat terakhir, aku menutup buku harian itu dengan puas. Catatan harian hari ini telah selesai. Terdeteksi. Isi terkait arah masa depan, yang penting, dan detailnya sangat akurat, sangat autentik. Mulai menghitung hadiah. Selamat tuan rumah, Anda telah mendapatkan hadiah khusus. Teknik kosmos ilahi. Sebuah arus informasi yang sangat misterius dan agung menghantam benakku. Berbagai pemikiran tentang jalan luas. Teknik penerapan hukum tersebut langsung dipahami dan diserapnya. Pada saat yang sama, ketika kitab itu, salinan buku harian yang mengandung kekuatan sebab akibat, muncul kembali di hadapan ketiga wanita tercantik di dunia. Gunung Perawan di Tanah Suci Yaoqi. Rubilin baru saja kembali ke Tanah Suci Yaoqi. Buku harian kulit binatang, yang membuatnya mencintai sekaligus membencinya, kembali muncul, tanpa suara di hadapannya. Tanpa disadari, ia mengulurkan tangannya yang halus. Membuka lembaran baru, sebuah sensasi dingin, seperti bongkahan es. Sebuah aroma yang menggoda seperti rubah betina. Melihat ini, sudut bibir Lin Qingzu berkedut keras. Apakah Bing Tuo sedang membicarakan aku? Dan genit seperti rubah betina. Mengacu pada penyihir jahat dari sekte setan itu memang tepat. Saat melihat aku bilang mereka adalah pengawal gratis. Dan akan memberikan bendera penghargaan. Lin Qingzu tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya, karena si brengsek ini mendapat untung tapi masih sok. Aku mengambil resiko untuk melindunginya. Di matanya, itu hanya sebatas bendera pedang. Dia tetap menahan amarah di dalam hatinya. Lanjutkan membaca. Ketika kata-kata rumput 9 daun muncul, napasnya tiba-tiba terhenti. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Bagaimana dia bisa tahu sejelas itu? Hati Lin Qingzu dilanda kegelisahan yang hebat, tak ada lagi keraguan. Dengan hati yang hampir gemetar, membacanya kata demi kata. Setelah membaca kalimat terakhir, pikiran Lin Qingzu kosong. Buku harian di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Setiap huruf di buku harian itu, semuanya seperti pisau tajam, menusuk dalam-dalam ke dalam hatinya, membuatnya merinding sekujur tubuh. Pria bernama Qin Feng itu tidak dikenalnya. Tapi, adegan pahlawan menyelamatkan gadis cantik yang digambarkan dalam buku harian. Bertanya pada diri sendiri, jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar aku akan menjadi seperti yang tertulis di buku harian itu. Menyelamatkannya. Lin Qingzu tak bisa menahan rasa takut yang mendadak melanda hatinya. Kemudian dia memaksa dirinya untuk tenang.
Tidak mungkin Su Chen, dia ternyata tahu sejelas itu. Kenapa tidak memberitahuku? Mengapa hanya menulis sindiran pedas di buku harian? Apakah saat itu sebuah pikiran terlintas di benaknya? Apakah dia sedang mencoba menyadarkanku dengan cara ini? Dia tahu sifatku. Jika dia langsung memberitahuku, aku belum tentu percaya. Bahkan mungkin aku akan semakin membencinya, karena fitnahnya. Jadi, dia menggunakan cara yang tampak seperti sindiran dan ejekan ini. Menuliskan kebenaran dalam buku hariannya. Agar aku sendiri bisa melihatnya. Dia sedang mengujiku. Menguji apakah aku bisa memahami niat baiknya. Dia menyebutku bodoh dan naif. Dia benci karena aku kurang waspada. Dia memaki aku berpayudara besar tapi bodoh. Itu membuatku mudah percaya pada orang lain. Dia sebenarnya khawatir padaku. Dalam sekejap, perasaan yang sangat rumit muncul di hati Lin Qingzu. Ada rasa terzalimi dan ada pencerahan. Ada rasa haru dan sedikit rasa manis. Ternyata di balik penampilannya yang acuh tak acuh, terdapat kepedulian yang begitu mendalam. Lin Qingzu mengambil buku harian itu. Mo Guang tampak lebih teguh dari sebelumnya. Su Chen, aku mengerti. Aku akan pergi ke tempat rahasia Tianyuan. Kali ini aku tidak akan lagi bersikap polos dan naif. Sekte Iblis Ji Uyu. Liu Ruyan. Saat ini, sambil memandang buku harian yang muncul kembali di tangannya, bibir merah itu tersenyum tipis. Saat melihat ulasanku tentang dirinya semalam, dia seksi seperti rubah. Kakaknya tertawa dan berkata, "Rubah betina. Pria kecil. Kamu benar-benar tidak berkembang sama sekali. Tapi aku suka." Setelah berkata begitu, dia melanjutkan membaca dan menyadari bahwa aku menganggap mereka sebagai pengawal gratis. Bahkan berpikir untuk memberikan bendera penghargaan. Dia tertawa lebih keras. Penghargaan karyawan terbaik tahun ini. Menarik sekali, sejak kecil, ini pertama kalinya ada orang yang mau ngasih aku piagam penghargaan. Kamu ini benar-benar seperti harta karun yang tak ada habisnya. Pandangan Liu Ruyan terus turun. Segera tertuju pada dua kata, Tianyuan Secret Realm dan Qin Feng. Menarik seluruh perhatiannya. Dia menatapku, sambil membayangkan skenario Qin Feng yang menyelamatkan sang putri. Senyum di wajahnya tak berkurang, malah semakin lebar. Si serangga kecil bernama Qin Feng ini ternyata cukup licik. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik untuk memanipulasi perasaannya. Mencuri harta orang? Taktik ini? Bagaimana bisa lebih keji daripada cara-cara sekte iblis kita? Lin Qingzu, si wajah dingin. Dikhianati tapi malah membantu menghitung uangnya. Memang agak bodoh, tapi bisa bikin dia kebingungan. Si cinta ini memang cukup cerdik. Matanya berkilau penuh kegembiraan. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang menemukan mangsa baru. Orang biru, sebuah bayangan hitam, muncul tanpa suara di hadapannya. Tapi biarkan aku, sang perawan suci, memeriksanya. Siapa si Qin Feng ini? Yang mulia sang putri. Bayangan hitam menerima perintah. Misteri menghilang. Liu Ruyan menatap ke arah bayangan gelap itu, menghilang. Pria kecil. Kamu tidak tenang dengan tunanganmu yang dingin. Kakak akan membantumu mengawasi di tempat. Kalau Qin Feng aktingnya bagus, kakak mungkin akan memberinya dukungan. Kalau aktingnya jelek, maka kakak hanya bisa mengakhiri pertunjukannya sendiri. Belum selesai bicara, sosoknya berubah menjadi asap hitam, menghilang di dalam aula. Pada saat yang sama, ayam sarang dewa gedung, Hong Sui, memandang buku harian yang sudah dikenalnya di depannya. Muncul kembali, sebuah kilauan samar melintas di tengah Feng Mo. Dia tidak langsung melawan, melainkan menatapnya dengan tenang sejenak. Buku harian ini muncul dengan cara yang terlalu aneh. Namun, nilai intelijen yang dimilikinya tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun mengambil buku harian itu dan membacanya. Saat melihat Qin Feng mempermainkan Lin Qingru, sebuah kilatan kegembiraan yang dingin melintas di mata si Hong Sui. Sungguh seorang teladan dalam jalan kebenaran. Betapa liciknya cara itu. Tatapan Jin Hong Sui menjadi dalam. Tiba-tiba ia mengerti mengapa Su Chen malas. Dia sebenarnya tidak malas, melainkan karena posisinya yang tinggi, membuatnya tidak perlu turun tangan sendiri. Dia hanya perlu menulis beberapa paragraf di buku hariannya. Untuk mengguncang dunia, sehingga pewaris dari 3 kekuatan teratas, menari, mengikuti skenario yang ia buat. Dialah pengendara sejati, sedangkan mereka hanyalah bidak di papan caturnya. Sebuah senyuman terlukis di sudut bibir Ji Hong. Ingin melihat bagaimana aku akan meletakkan bidak ini? Su Chen, aku menerima tantangan caturmu. Sosok dari tebing tiba-tiba muncul di sini seperti hantu. Sampaikan perintahku yang pertama. Perintah rahasia kepada pengawal bayangan. Selidiki secara menyeluruh latar belakang dan masa lalu Qin Feng. Asal-usul teknik bela dirinya. Aku ingin mengetahui semua rahasianya. Tempat rahasia Tianyuan kedua dibuka. Kamu yang memimpin tim ke sana. Tidak perlu muncul. Cukup perhatikan, Qin Feng. Jika dia bertindak sesuai dengan yang tertulis di buku harian, akan meninggalkan bukti bagiku. Ayam ketiga dengan darah merah, direbus. Sebuah senyuman penuh arti melintas di wajah Feng Mo. Siapkan 1 porsi untuk Kaisar Suci Yao Qi. Untuk merayakan keberhasilan, awal perjalanan putri suci mereka ke alam rahasia. Hadiahnya adalah 1 kotak jarum penembus jaring. Kemudian, Ji Hongsu memandang buku harian yang perlahan menghilang. Matanya tampak dalam jalan yang benar. Mari kita lihat, seberapa jauh permainan catur ini akan kamu mainkan. Su Jiashen Zifeng. Aku berencana, dalam beberapa hari ke depan,
mengasah ilmu ruang kosong besar hingga mencapai kesempurnaan. Lalu di dalam kamar, diletakkan puluhan lapisan peredam suara dan penghalang batu suci. Setelah menyelesaikan semua ini, aku mengangguk puas berlatih, agar bisa menjadi ikan asin yang lebih tenang. Hari ini aku, Su Chen, akan bekerja keras. Namun, yang tidak saya ketahui adalah, tepat ketika saya dengan puas memasuki masa retret dan memulai, saat berjuang demi karier yang tidak menjanjikan, dunia luar sudah heboh, karena beberapa baris tulisan di buku harianku, secara diam-diam, memicu badai baru. Tempat suci Yao Qi. Utusan Desia, bertemu dengan Lin Qingzu, dengan hormat mempersembahkan sebuah penyembuhan yang indah. Yang mulia mendengar bahwa sang perawan suci akan pergi ke rahasia Tianyuan. Telah menyiapkan hadiah kecil, sebagai ucapan selamat agar perjalanan sang putri suci berjalan lancar, dan meraih kemenangan sejak awal. Keraguan di hati Lin Qingzu. Namun, ia tetap menerima Yu He. Membuka kotak. Ternyata di sungai terdapat 3 butir telur yang dikelilingi jarum emas yang dibuat oleh Wang Daolong. Jarum dewa penghancur lupa. Lin Qingzu gemetar sekujur tubuhnya. Batu giok yang tak ternilai harganya itu hampir terlepas dari ujung jarinya. Itu adalah buku harian. Si Hong Sui juga melihat buku harian itu. Dia tahu rencana jahat Qin Feng. Bukan, itu Su Chen. Dia tidak hanya meramalkan bahwa aku akan bertemu dengannya, bahkan meramalkan bahwa Ji Hong Sui bisa melihat buku harian itu. Dia bahkan sudah memperhitungkan taktik politik Ji Hong Sui. Jadi, ini bukan sekadar pemberian hadiah. Ini adalah sebuah pertarungan diam-diam yang melibatkan 2 kekuatan teratas. Sebuah penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh anak buah Su Chen. Dia melakukannya demi melindungiku. Bahkan sang ratu yang agung itu, sebagai pion, dimainkan sesuka hati. Lin Qingzu memandang ke arah keluarga Sua. Kabut air mengaburkan mata dinginnya Su Chen. Aku mengerti. Dunia rahasia Tianyuan. Aku pasti akan kembali dengan cahaya suci yang utuh. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Detik berikutnya, dia berbalik dan naik ke Feng Nian. Suara dingin bergema saat Seng dan Feng memulai perjalanan. Di sisi lain, pegunungan Tianyuan, pintu masuk pegunungan Tianyuan, seorang asisten muda datang. Orang yang datang itu adalah King Feng. Namun, dia tidak tahu, di bayangan sebuah puncak gunung yang tidak jauh dari sana, Liu Ruyan sedang mengamatinya dengan penuh minat, seolah-olah sedang melihat seekor monyet yang akan tampil di atas panggung. Dan di sisi lain, ada sosok gelap pekat yang juga menatapnya. Tepat pada saat itu, suara nyanyian burung yang melengking dari Dr. King Yue menembus langit. Sebuah upacara burung phoenix yang megah muncul di hadapan para pengikut. Tempat suci Yao Qi adalah mata ayam hias kristal es dari tanah suci Yao Qi. Astaga, putri suci Yao Qi, dia benar-benar datang sendiri. Saat itu, jantung Qin Feng seketika berhenti berdetak. Lalu jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Di akhirnya datang, hanya dewi yang luar biasa seperti ini yang pantas menjadi pasangan masa depan saya, Qin Feng. Dia menegakkan dadanya, menatap tatapan dingin Lin Qingzu dengan senyuman yang menurutnya yang paling mampu menaklukkan hati. Namun, tatapan Lin Qingzu tidak tertuju pada siapapun. Langsung terbang menuju pintu masuk, tempat rahasia yang tidak jauh. Topeng citra sempurna Qin Feng hancur, seketika. Senyum di wajahnya langsung membeku, sungguh seorang Lin Qingzu, kamu cukup sombong, kamu cukup dingin. Tapi semakin kamu seperti itu, saya semakin bersemangat. Kau kira sikap raksasa ini dari jarak 1000 mil, bisa membuatku mundur. Setelah Naif selesai berbicara, dia mengikuti punggung Lin Qingzu, dan menerobos masuk ke Tianyuan Secret Rail. Tidak jauh dari sana, Liu Ruyan memandang ke arah Qin Feng yang pergi, sambil tertawa, aduh. Lucu banget. Si bodoh itu dianggap seperti udara. Tetap bersikeras berpura-pura berjiwa besar. Kulit tebalnya itu sebaiknya dijadikan tembok benteng istana kekaisaran Dacia. Sungguh sayang sekali bakatnya terbuang. Benar-benar seperti katak yang duduk di atas kaki tapi tidak menggigit. Bikin orang kesal. Adegan ini semakin menarik. Seorang yang menganggap dirinya sebagai tokoh utama yang ditakdirkan, yang sedang berakting dengan giat. Seseorang yang mengetahui jawaban yang benar. Gadis suci gunung es yang menahan amarah dan bersiap membalas. Hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Setelah berkata, Liu Ruyan pun berjalan terhuyung-huyung menuju tempat rahasia. Pintu masuk. Tebing lain yang tersembunyi di sudut juga menyelinap tanpa suara ke gerbang dunia rahasia. Dunia rahasia Tianyuan. Kanopi pohon di makam kuno yang menjulang tinggi menghalangi sinar matahari. Qin Feng mengeluarkan sebuah kompas kuno dari ruang penyimpanan. Jarum halus pada kompas itu menunjuk dengan tegas ke arah timur laut. Ingin melepaskan diri dariku. Aku tahu, ada wanita lajang. Sejak kau masuk ke dalam pandanganku, kamu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Kemudian dia menyimpannya, kompasnya, dan melaju kencang menuju arah Lin Qingzu. Setengah jam kemudian, di tepi lembah yang sunyi, Lin Qingzu sedang bertarung sengit dengan seekor makhluk buas. Dia sedang mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Tepat pada saat itu, Qin Feng berteriak keras, makhluk jahat, jangan berani-berani. Jangan panik, Nona. Qin telah tiba. Qin Feng mengayunkan pedang yang memancarkan cahaya menyilaukan untuk membunuh monster itu. Namun, ada yang lebih cepat darinya. Tepat saat dia melompat, tangan Lin Qingzu melayang di udara. Menghadapi macan itu,
menembakkan hawa dingin yang lebih halus dari sehelai rambut. Membunuh makhluk gaib dalam sekejap, Qin Feng memancarkan aura yang megah. Serangan pedang yang semula dipastikan akan mengenai sasaran itu tiba-tiba meleset. Lin Qingzu berjalan lurus melewati Qin Feng. Hanya meninggalkan satu kalimat dingin tanpa ragu. Suaranya sangat pelan, namun terasa seperti tamparan tak terlihat. Yang menghantam wajah Qin Feng dengan keras, dia menarik napas dalam-dalam. Gila, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah ujian. Siapa sebenarnya wanita lajang di Yaoqi ini? Mungkinkah dia dengan mudah menolak pria? Dia sedang menguji ketulusan hatiku, benar? Pasti begitu. Layak disebut wanita lajang dari Yaoqi. Pikirannya memang dalam. Aku tidak bisa menyerah. Memikirkan hal itu, Qin Feng kembali bersemangat, kembali mengejar. 2 jam kemudian, Lin Qingzu sedang hendak memetik sepotong ramuan ajaib berusia 1000 tahun. Qin Feng muncul kembali. Di tangannya, ia membawa sepotong ramuan ajaib yang lebih tua. Nona, saya baru saja beruntung menemukan benda ini. Sepertinya, benda ini akan lebih berguna bagi saya. Mohon Nona, menerimanya. Lin Qingzu meliriknya dengan tatapan datar. Kemudian ia memetik ramuan ajaib itu dan melanjutkan perjalanan ke dalam wilayah rahasia. Qin Feng memandang punggung Lin Qingzu yang semakin menjauh. Senyum lembut di wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tertekuk dan terpelintir. Orang rendahan yang tidak tahu berterima kasih, jika tidak mau minum anggur yang ditawarkan, maka harus menanggung akibatnya. Sampai di tempat roda kehidupan anggur, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertahan. Nanti aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Aku akan membuatmu tahu apa akibatnya jika menyinggung perasaanku, Qin Feng. Sedangkan Lin Qingzu di depan, namun sudut bibirnya mengembang menjadi senyuman dingin. Qin Feng ini lebih bodoh dan lebih menyebalkan daripada yang ditulis di buku harian Su Chen. Orang itu tak lain adalah bajingan Su Chen. Berani bilang aku berpayudara besar tapi bodoh. Aku akan membalas dendam ini setelah aku mendapatkan rumput 9 daun. Baru akan saya hitung dengan dia. Di dalam bayangan, Liu Ruyan memandang gerakan keduanya dengan senyum menggoda. Si badut akhirnya akan masuk ke rumah jagal. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Di sisi lain, Lin Qingzu tampak berjalan tanpa tujuan. Padahal sebenarnya, batu dewa miliknya telah lama menjadi raja tak terlihat. Menelan lalat yang sok pintar di belakangnya. Sangat jelas, dia mengumpat dalam hati, bajingan. Kata-kata makian itu ditujukan kepada ibu tiri munafik di belakangnya. Yang ada di buku harian, berulang kali mengatakan bahwa Su Chen itu berpayudara besar tapi tidak punya otak. Setelah mencoba kembali ke keluarga Su kali ini, lihat saja bagaimana aku akan menagihmu. Aku pasti bakal bikin kamu ngerasain gimana rasanya dicela orang. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Aku, Lin Qingzu, sama sekali bukan gadis polos yang naif. Dia menenangkan hatinya dan memasuki sebuah lembah yang diselimuti kabut. Begitu masuk, terlihat di tepi kolam suci, di tengah lembah, tumbuh sebatang rumput kecil yang seluruhnya berwarna hijau segar. Dia hendak mendekat untuk memetiknya, ketika sebuah pohon raksasa muncul. Kaki kurus. Qin Feng, yang berada sejauh 1000 meter dari Qingzu, merasa sangat gembira. Lin Qingzu, oh Lin Qingzu, kau tidak akan bisa melampaui tingkat keempat cermin orang suci. Tunggu sampai kau dan binatang buas ini saling melukai satu sama lain. Aku, Qin Feng, akan datang menyelamatkanmu. Saat aku berhasil membawa pulang sang gadis, di dalam lembah, wajah Lin Qingzu tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi. Dia tahu Qin Feng itu orang munafik, sedang bersembunyi di tempat gelap sambil mengawasinya. Tapi mulai hari ini, hei Lin Qingzu, bukan lagi istri yang bisa dimanipulasi dalam naskah. Dia akan merobek naskah ini dengan tangannya sendiri, menjadi pemain catur sejati. Dasar binatang, ramuan suci ini aku yang akan ambil. Guru petir ungu tidak terpengaruh. Membuka mulutnya yang besar dan berlumuran darah, ia menerjang ke arah Lin Qingzu. Pertempuran pun langsung meletus. Pertarungan antara manusia dan binatang itu langsung memanas. Sementara itu, Qin Feng yang bersembunyi di kegelapan, matanya berbinar melihat. Begitulah, segera, sebentar lagi. Di sisi lain, Liu Ruyan memandang pertempuran sengit di lembah itu. Sampai-sampai, dia menguap, benar-benar membosankan. Akting si wajah dingin itu terlalu palsu. Bahkan bulu Lei pun tidak tersentuh. Hanya si bodoh bernama Qin Feng itu. Otaknya kayak ditendang keledai. Tidak terlihat, tidak bisa, tunggu sebentar kalau masih berlama-lama begini. Kak, aku harus turun tangan sendiri. Aku harus memberi mereka sedikit kejutan. Di medan perang lembah, Qin Feng, tanpa sadar, aku sudah terpikat oleh seorang wanita cantik. Seluruh pikirannya saat ini terfokus pada Lin Qingzu yang tak diketahui kekuatannya. Dan saat Lin Qingzu sekali lagi dengan susah payah menghindari serangan mayat petir, kegembiraan yang meluap-luap di hati Qin Feng telah mencapai puncaknya. Tanpa ragu, ia membentuk sebuah jarum yang langsung menghantam Zidian Leishi. Sedangkan Qin Feng saat ini seolah-olah sudah melihat air mata yang mengalir dari mata Lin Qingzu. Untuknya, hanya menunggu sekejap lagi. Qin Feng pun dengan gagah berani menuju panggung yang selama ini diimpikannya. Namun tepat di ujung jarum beracun itu, akan menyentuh Lei. Suara pertarungan yang aneh hanya terlihat di mata Lin Qingru yang dingin. Terlihat bulu-bulu halus. Su Chen, perhatikan baik-baik.
Aku, Lin Qingzu, sama sekali, bukan gadis polos yang berpayudara besar, tapi bodoh. Kemudian dia berlari, dengan kecepatan kilat, menuju tempat persembunyian Qin Feng, menembakkan 3 jarum dewa yang seluruhnya berkilauan keemasan. Pada saat ini, dia bukan lagi yang perlu dilindungi, dia adalah orang yang memegang naskah, yang dengan tangannya sendiri mengirim pemburu ke liang kubur. Qin Feng, di balik batu besar, senyum mengerikan di wajahnya seketika membeku. 3 jarum dewa penembus jaring menghancurkan pohon hingga menembus formasi pertahanan. Formasi terpaksa membalikkan diri. Hal itu membuat Qin Feng merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya bergeser. Darah bercampur air liur menyembur keluar dengan deras. Dan tepat saat sosoknya terungkap, jarum beracun yang dilemparkannya menancap dengan kuat di bagian belakang kepala Ziding Leishi. Zidian Leishi langsung menjadi sangat marah, menyeret makhluk berkaki 2 yang menyergapnya ke neraka. Tatapannya tertuju pada Qin Feng. Segera setelah itu, guntur yang menghancurkan langit dan bumi menimpa tempat di mana Qin Feng berdiri. Tak lama kemudian Qin Feng berubah menjadi sebuah berasap hitam. Singa petir ungu yang melancarkan serangan mematikan ini juga telah menghabiskan seluruh. Tak mau menyerah, Lin Qingzu menatap dengan tenang ke arah yang tidak jauh. Orang itu berjalan mendekat, berpikir inilah akibat dari tipu dayanya, tapi itu masih jauh dari cukup. Dia ingin menghancurkan reputasi Qin Feng. Dia ingin membuatnya merasakan keputusasaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Tepat saat Qin Feng berusaha mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanan untuk menyelamatkan nyawanya, jalan pohon yang terbentuk dari penggabungan hukum Dewa Xuanbing, rantai mengikat Qin Feng. Hutan bambu hijau? Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Kurasa dia belum selesai bicara. Lalu dengan kejam, dipotong oleh Lin Qingzu, kaki tangannya. Kau bertengkar dengan binatang ini, membuatnya gila, menghalangi obat suci, yang kuinginkan di kolam Yao, sekarang masih ingin melarikan diri. Mendengar hal itu, pikiran Qin Feng seketika meledak. Kaki tangan, hancurkan wanita syaitan suci itu. Apa omong kosong yang dia katakan? Dia malah menyebut dirinya sendiri sebagai kaki tangan yang menyerang rumput 9 daun. Dia malah membersihkan dirinya sendiri, sampai bersih. Seolah-olah orang yang barusan bersama Leishi berjuang keras selama ratusan ronde, sama sekali bukan dia. Sungguh tidak tahu malu, omong kosong. Jelas-jelas, kamu dan binatang itu yang berkelahi, aku hanya lewat saja. Sudut bibir Lin Qingzu melengkung membentuk senyuman dingin. Tangan indahnya melambaikan tangan ke udara. Jarum dewa jatuh yang tertancap di bagian belakang kepala singa petir ungu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang kembali ke ujung jarinya. Kalau begitu katakan padaku, jarum beracun yang mengandung racun meteor dewa ini. Apa yang terjadi? Kamu hanya orang yang lewat, akan membawa racun kuno yang sudah lama hilang ini. Atau kamu ingin memberitahu bahwa singa petir ungu ini yang menusukkan jarum ke pantatnya sendiri? Pupil mata Qin Feng tiba-tiba menyempit. Siapa sebenarnya kamu? Tepat saat dia tak bisa memahaminya, seorang sosok yang anggun berjalan dengan langkah yang goyah. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Gadis suci dari kolam Yaoqi, saat berakting, lebih kejam dan tanpa ampun daripada kami, orang-orang sekte iblis. Pandangan Lin Qingzu tiba-tiba membeku. Lihatlah Liu Ruyan, kapan dia tiba? Aku sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Teknik penyamaran wanita iblis ini sungguh sangat licik. Liu Ruyan kepada Lin Qingzu, tatapan yang seolah membekukan udara. Sama sekali tidak peduli. Para wanita lajang di Yaoqi benar-benar membuka mata saya. Aku sudah keliling kemana-mana dan melihat pembunuhan serta pembakaran. Tapi belum pernah melihat orang yang bisa berakting seheboh kamu. Taktik membalikan fakta dan memanfaatkan orang lain untuk membunuh ini. Merasa bersalah, tempat suci Yaoqi sekarang tidak lagi disebut tempat latihan spiritual, melainkan tempat pertunjukan opera. Akting ini jauh lebih baik daripada kami para iblis. Mengajarkan para bodoh yang hanya tahu berkelahi. Harus jauh lebih kejam. Kakak, aku merasa kalah darimu. Setiap kata yang diucapkan Liu Ruyan sangat tepat. Menusuk saraf paling sensitif Lin Qingzu. Wajah Lin Qingzu tampak sangat dingin. Wanita jahat ini hanya menonton pertunjukan dari awal hingga akhir. Serangan balasannya yang dia anggap sempurna. Di matanya, mungkin tidak ada bedanya dengan pertunjukan monyet yang konyol. Sebuah pemikiran yang membuatnya merinding. Tumbuh tak terkendali. Apakah dia juga melihat buku harian itu? Saat pikiran itu muncul, tatapan Lin Qingzu kepada Liu Ruyan berubah total. 9 wanita hantu. Apa urusanmu dengan pembersihan internal di tempat suci Yaoqi kami? Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika pedangku tak kenal ampun. Belum selesai bicara, sebuah pasukan yang terbentuk dari penggabungan hukum pasukan mistis yang paling mutlak muncul di telapak tangannya yang putih. Liu Ruyan berpura-pura berseru, "Aduh, menakutkan sekali," katanya sambil menatap Qin Feng di sampingnya. "Kasihan sekali. Kamu gagal total dalam drama pahlawan menyelamatkan gadis cantik ini." Bukan hanya tidak menyelamatkan sang gadis. Orang yang tidak melapor itu, sekarang sepertinya nyawanya pun terancam. Sambil berkata, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan melepaskan secercah aura sihir yang nyaris tak terdeteksi, menyusup ke dalam dantian Qin Feng. Tiba-tiba, Qin Feng tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Namun, Liu Ruyan malah tertawa lebih riang. "Lihatlah, dirimu ini
Apa bedanya dengan anjing liar yang dikuliti? Benar-benar menyedihkan bagi yang mendengarnya dan membuat yang melihatnya menangis. Seandainya tahu sebelumnya, lebih baik ikut aku saja. Kakak jamin kamu bakal bahagia setiap hari kayak dewa. Bagaimana mungkin berakhir seperti ini? Gigi Qin Feng berderak-derak. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah sumber. Darah itu dengan cepat berubah menjadi sebuah rune darah yang rumit dan teratur. Aib hari ini, aku, Qin Feng, mencatatnya. Suatu hari nanti, aku pasti akan menyusup ke dalam gua bersama kedua orang ini dan menghancurkan kekuatan spiritual mereka, menyerbu ke atap gedung. Agar kalian menangis dan meratap siang dan malam, tak bisa hidup, tak bisa mati. Jimat pelarian darah ruang angkasa. Wajah Ling Qingzu dan Liu Ruyan sama-sama memucat. Mereka tidak menyangka Qin Feng yang sudah babak belur ini ternyata masih menyimpan hal seperti ini. Senjata rahasia yang mengorbankan nyawa. Berani main-main di hadapan sang perawan suci ini? Kau berani? Liu Ruyan mengulurkan tangannya ke udara. Sebuah cakar hantu hitam pekat mencengkeram dengan keras ke arah rune berdarah. Lin Qingzu juga mengayunkan pedang Jimmy secara bersamaan. Namun, simbol darah telah membawa Qin Feng ke suatu tempat yang tak dikenal. Serangan meleset. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti lembah. Liu Ruyan mengernyitkan bibirnya seolah belum puas. Sungguh menyebalkan, dia malah berhasil kabur, lalu dia melirik Lin Qingzu di sampingnya. Aduh, wanita lajang Diao Qi. Rencana sempurnamu sepertinya mengalami sedikit kendala. Bahkan, bebek yang sudah matang pun bisa terbang dengan satu sayap. Sepertinya kamu juga tidak terlalu hebat. Di sisi lain, wajah Lin Qingzu tampak sangat muram. Dia tidak puas dengan hasil ini. Sama sekali tidak puas. Di dalam lembah, Ruyan berjalan ke hadapan Ling Qing dengan wajah dingin. Mangsamu kabur. Apakah kamu marah? Mau aku bantu tangkap dia kembali? Kakak, kotak pemburu arwah jarak jauh milikku ini sangat hebat, loh. Setelah ditangkap, terserah kamu mau berbuat apa? Apakah akan disiksa sampai mati, atau jiwanya disedot? Kau mau main seperti apa? Kakak sudah menahannya untukmu. Pandangan Lin Qingzu tertuju pada Liu Ruyan. Wanita jahat ini pasti ada masalah. Dia memahami seluk-beluk seluruh kejadian tersebut. Seolah-olah sudah sangat paham. Sekarang dia menolak untuk meninggalkan Su Chen. Ini sama sekali bukan sekadar penyihir jahat yang hanya ingin melihat keributan. Dia pasti juga tahu soal buku harian itu. Begitu memikirkan apa yang ditulis Su Chen di buku hariannya tentang Liu Ruyan. Penilaian yang tepat tentang kecantikan Liu Ruyan. Lihatlah dia saat ini, yang seolah-olah ingin membuat kekacauan. Perasaan gelisah yang tak terdefinisikan di hati Lin Qingzu, yang berasal dari kehidupan, dia akan berdiri dan membereskannya. Akhirnya dia menjawab Liu Ruyan dengan dingin, itu urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Begitu ucapan itu selesai, dia ingin meninggalkan tempat rahasia itu. Melihat hal itu, Liu Ruyan berkata, jangan terburu-buru pergi, dan cepatlah. Kak, aku cuma mau ngingetin kamu loh. Kita akan segera bertemu lagi, nanti kita harus menghitungnya dengan baik. Seorang gadis polos yang berpayudara besar tapi bodoh. Seorang gadis cantik berambut lebat yang polos. Kamu bilang, orang kita itu? Yang setiap malam berbaring di tempat tidur, sambil menulis buku harian. Siapa sebenarnya yang ada di pikirannya? Ling Qingzu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Lalu berubah menjadi cahaya yang melesat dan menghilang. Menatap punggung Ling Qingzu yang menjauh. Senyum di wajah Liu Ruyan semakin cerah. Lalu dia jadi panik. Benar-benar tidak tahan menggoda pria kecil ini. Sepertinya tunanganmu yang dingin ini sudah benar-benar terjerat. Tapi ini game favoritku adalah merebut, mencuri barang yang paling disayangi. Kamu milikku. Setelah kata-kata itu terucap, sosoknya berubah menjadi asap hitam tipis yang hampir tak terlihat dan menghilang dari tempat itu. Saya yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini baru saja menyelesaikan retreat dan sihir Great Void yang diberikan sistem juga berhasil saya latih hingga mencapai tingkat pemula. Meskipun hanya tingkat pemula, namun perubahan yang diberikannya kepada saya sungguh luar biasa. Kemudian aku melancarkan mantra kosong besar. Detik berikutnya, aku langsung muncul di ujung kamar tidur. Selama proses itu, tidak ada sedikit pun getaran energi spiritual. Tidak ada sedikit pun suara pecah udara saat teleportasi. Inilah kekuatan ruang angkasa yang sesungguhnya. Kemudian aku kadang-kadang di samping tempat tidur, lalu muncul di dekat meja. Detik berikutnya, muncul di atas balok atap. Aku tertawa bangga, hahaha. Pohon kosong yang besar ini, benar-benar sebuah keajaiban yang dibuat khusus untukku. Aku bisa merasakan bahwa selama aku mau, kapan saja bisa menyatu dengan kekosongan di sekitarku. Menyembunyikan diri sepenuhnya, bahkan Raja Suci yang menggunakan kesadaran ilahi untuk menyisir setiap inci, juga takkan bisa menemukan jejakku. Apalagi, kemampuan melesat sejauh ribuan mil dalam sekejap. Aku berdiri di tengah ruangan, hati saya dipenuhi rasa aman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Anjing selama 18 tahun. Akhirnya, bisa kabur kemana-mana. Rasanya, lebih nyaman daripada saat mencapai tingkat suci. Tepat saat aku tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar pelayan di luar pintu berkata bahwa Lin Qingzu akan datang. Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba melanda hatiku. Apa-apaan, ini? Wanita itu, yang paling merepotkan, sebaiknya kita tidak berlama-lama di sini. Kita harus segera mencari tempat untuk bersembunyi.
Kemana ya? Kebun belakang rumah keluarga Su. Tidak terlalu mencolok. Dalam sekejap akan ditangkap oleh 7 tetua dan diusir dari keluarga Su. Tidak, di luar lebih berbahaya. Aku kan penjahat utama yang gak bakal hidup sampai level 300. Siapa yang tahu berapa banyak Long Aotian yang menunggu untuk menginjakku? Kalau ketemu yang gak tahu aturan, langsung gunakan pasukan darat. Bagaimana jika aku dan ruanganku dikunci bersama-sama? Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke dalam tanah leluhur keluarga Su. Di sana, ada sebuah tempat yang sepanjang tahun diselimuti kabut pekat selama setahun penuh. Wilayah terlarang di belakang Gunung Su, sudah disebutkan sebelumnya dalam The Zizan Hiantu. Alasan mengapa daerah terlarang di belakang Gunung Su menjadi daerah terlarang, bukan karena ada makhluk mengerikan di dalamnya, atau formasi pembunuh, melainkan karena hukum ruang di sana sangat kacau. Secara alami membentuk labirin ruang yang tak terhitung jumlahnya. Serta celah dimensi, bahkan Raja Suci pun masuk, mungkin akan tersesat di celah dimensi yang tak berujung, dan tak akan pernah bisa lepas. Bagi orang lain, itu adalah situasi yang nyaris mematikan, namun, bagi saya yang telah menguasai ilmu ruang kosong besar, adalah surga. Begitu pikiran bergerak, saya mengaktifkan teknik ruang kosong besar, ke arah wilayah gunung belakang. Berjalan pergi, tanpa suara. Segera, area yang tertutup, yang diselimuti kabut pekat dan samar, tiba-tiba muncul di hadapanku. Belum mendekat, suasana yang sunyi dan kuno, serta sedikit aura menakutkan yang penuh tipu daya, langsung menerpa. Sial, kemegahan ini memang cukup menakutkan. Yang tidak tahu, sempat mengira ada dewa yang masih hidup yang dikurung di dalamnya. Ayo, biar aku lihat, cangkang kura-kura yang ditata sendiri oleh leluhur keluarga Suib. Seberapa keras sebenarnya? Aku memutar dasukong ke tingkat tertinggi, menjadi sebutir debu ruang yang tak berarti, menyelam ke dalam kabut kekacauan yang cukup untuk mencekik orang suci. Dengan mudah melintasi labirin pasir yang mematikan, para dewa ketertiban yang mengurung ruang, sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaanku. Menari-nari sia-sia di udara, mengeluarkan erangan ketidakpuasan, aura kematian yang mengerikan dan kacau balau, hanya berasal dari kekosongan, bayangan khayalanku. Bahkan, ujung bajuku pun tak tersentuh. Lalu leluhur ini, formasi kalian ini nggak bagus. Apakah dulu karena dana tidak cukup sehingga kualitasnya dikurangi? Reaksinya agak lambat, membuatku merasa, seolah-olah aku adalah pemain kembali ke desa pemula, diserang habis-habisan oleh sekelompok goblin yang membawa tongkat kayu. Akibatnya, bahkan pengurangan HP paksa pun tidak bisa dipicu. Sensasi kepuasan yang luar biasa ini, seperti adonan roti yang mengembang dengan cepat, masih pertahanan di pinggirannya sangat payah, sama sekali tidak menantang, seperti digelitik. Tidak seru, kalau mau main, main yang seru. Lalu, aku masuk ke area inti wilayah terlarang, semakin ke dalam, semakin mengerikan kekuatan formasi itu. Namun, semua ini tak berarti apa-apa di hadapan ilmu kekosongan besar. Perlahan-lahan aku tiba di area inti dari wilayah terlarang, sebuah dataran hitam yang begitu luas hingga tak terlihat ujungnya. Di tengah-tengah, mengurus sebuah altar kuno yang sangat besar. Altar itu seluruhnya terbuat dari semacam pernis yang tidak dikenal, yang dikenal sebagai saraf hitam. Di atasnya terukir jutaan simbol rumit, memancarkan aura menakutkan yang menindas seluruh alam semesta sejak zaman dahulu kala. Saja, aku hanya melihat sekilas, aku merasa jiwa dan ragaku seolah-olah akan tersedot masuk, menghancurkan Jepang sepenuhnya. Dan tepat di atas altar, 9 rantai raksasa yang terbuat dari saraf, yang menjulur dari 9 dimensi berbeda di ruang hampa. Mereka melilit erat sebuah, seperti cahaya raksasa yang berdenyut, seperti jantung. Dan cahaya, terus mengeluarkan suara detak jantung yang suram, dan tertekan, sampai membuat bulu kuduku merinding. Apa-apaan, ini? Sial, bagian ini tidak ada di naskah. Aku pergi, katanya. Aku sedang bersiap untuk melarikan diri ke alam kosong. Namun, tepat saat aku hendak berbalik, tanpa sengaja, melintas di permukaan cahaya raksasa itu, aku dengan tajam mendeteksi di inti alkali cahaya, di titik pertemuan 9 rantai saraf, ada retakan yang sangat halus. Sebuah aura yang murni dan jahat, menyusup keluar dari celah itu. Saat itu, langkahku tiba-tiba terhenti. Benda ini, digunakan oleh leluhur keluarga Suyat dengan kemegahan sebesar ini. Menindas, orang-orang yang ditahan di sana pasti bukan orang baik. 99%, pasti iblis besar, yang bisa menghancurkan dunia. Tapi mengapa ada retakan di segel ini? Apakah karena sudah terlalu lama sehingga segelnya melonggar? Atau mungkin, pikiran yang begitu berani hingga aku sendiri merasa itu keterlaluan. Yang tak terkendali dari diriku. Dari dalam hatiku. Apakah ini sengaja ditinggalkan oleh leluhur keluarga Su? Mungkinkah? Sebenarnya tidak ada makhluk jahat, melainkan harta karun luar biasa yang disembunyikan oleh keluarga Su. Misalnya, warisan dari seorang kaisar agung yang tertidur. Atau aura dewa yang melampaui pasukan bumi. Aura jahat ini hanyalah penyamaran. Retakan ini ditinggalkan bagi orang-orang yang ditakdirkan di masa depan, yaitu orang-orang seperti saya, yang memiliki sistem yang ditakdirkan oleh langit. Semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal. Jiwa yang baru saja mendingin, kembali menyala. Tidak bisa, saya harus mencari tahu apa sebenarnya ini. Aku hanya akan melihat sebentar. Aku akan menggunakan kekuatan ruang melintasi segel. Lihatlah ke dalam melalui celah itu.
Ini disebut penilaian resiko. Jangan pernah disentuh. Pasti tidak akan merusak. Mengetahui diri sendiri dan musuh, 100 pertempuran tak akan pernah kalah, bukan? Kalau nanti tokoh utama juga menemukan tempat ini, setidaknya aku tahu cara menghadapinya, bukan? Benar. Ini aku lakukan agar masa depan anjing-anjing ini lebih baik. Siap-siap lebih awal, aku berhasil meyakinkan diriku sendiri lagi. Kemudian, aku melintasi blokade yang berlapis-lapis tanpa suara. Menuju retakan di inti cahaya raksasa itu, perlahan-lahan mendekat. Aku menatap retakan halus itu. Menempelkan pikiran spiritual pada kekuatan ilahi di ruang yang lebih kecil dari debu, berusaha mengintip apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Namun, saat dia mencoba melihat ke dalam, baru saja menyentuh tepi retakan yang dingin. Sebuah tekad menakutkan tiba-tiba muncul dan terbangun dengan dahsyat. Seluruh altar kuno yang gelap gulita meledak dengan dentuman yang memekakkan telinga. Miliaran simbol kuno yang sunyi muncul di permukaan altar. Pada saat yang sama, 9 rantai anjing saraf yang menghubungkan langit dan bumi, seperti naga yang marah, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Sebuah gelombang yang membuatku terpesona. Kekuatan tatapan balik yang menakutkan, seolah-olah jiwanya sedang tertawa sinis, menuju kuilku. Sial, aku kelewatan. Kali ini benar-benar kacau. Detik berikutnya, kekuatan menakutkan itu meluncur, mengikuti hubungan sebab akibat. Dengan keras, menghantam bagian terkuat dari segel. Retakan yang paling rapuh. Celah yang semula, sampai hampir tak terlihat. Di bawah hantaman kekuatan balik yang dahsyat itu, tiba meluas tidak. Jangan, namun, retakan itu tidak berhenti meski aku berteriak. Justru semakin padat. Akhirnya, sepanjang hidup, yang mengguncang seluruh tanah leluhur keluarga Su. Rantai saraf pertama pun putus seketika. Sedangkan 8 rantai saraf yang tersisa, juga, di tengah tatapan ketakutan saya yang luar biasa, berubah menjadi emas yang berterbangan di langit. Napas terengah-engah di lembah. Aura menakutkan yang tak terlukiskan. Meledak dengan dahsyat dari cahaya yang pecah. Menjaga kabut kekacauan di atas tanah terlarang keluarga Su. Gempa bumi merobek dan menelan semuanya. Hanya sekejap. Langit cerah tanpa awan di atas tanah leluhur keluarga Su. Seketika itu juga tercemar sepenuhnya oleh aura jahat ini. Tak terhitung jumlahnya anak-anak dan pelayan keluarga Su di bawah tekanan halus ini. Pucat pasi, dan ambruk ke tanah. Sudah, barbecue, saat aku masih belum tenang, tawa terdengar dari inti energi sihir yang bergolak itu, bergema dengan pelan. Sudah 100.000 tahun. Sudah tepat 100.000 tahun. Akhirnya film ini dirilis. Bersamaan dengan pengumuman ini, sebuah sosok perlahan muncul di tengah aura sihir. Dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Udara kebebasan sungguh harum. Lalu, matanya yang indah itu berputar. Matanya tertuju padaku, hahaha. Pemuda yang tampan. Aromamu sangat segar. Saking segernya, aku jadi pengen bikin kamu kotor. Detik berikutnya, si iblis wanita itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Kau yang akan menjadi sasaranku. Sebagai mainan pertama dalam proyek pemulihan kebenaran ini, di sisi lain, seluruh keluarga Su benar-benar heboh. Seorang lelaki tua berlari keluar dari dalam tanah leluhur. Itu adalah aura dewa yang jatuh. Segel altar iblis ini telah pecah. Di tempat lain, di dalam sebuah gua yang disegel oleh sumber dewa, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya. Sial, siapa itu? Siapa yang mengguncang fondasi keluarga Su saya? Sutui di belakang gunung? Apapun yang terjadi dia harus disegel kembali. Jika tidak, keluarga Su akan kehilangan kekuasaannya hari ini. Sementara itu, 7 tetua dari keluarga Su, Su Qizhan, dengan tangan di belakang punggung, berhadapan dengan para petinggi keluarga, Subche. Dengan penuh kepedihan menyampaikan pidato. Lihat, kalian semua lihat dia menunjuk ke arah Shen Zifeng. Seolah-olah kecewa, karena anak didiknya tidak sesuai harapan. Yang Mulia Putra Dewa kembali bermeditasi, dengan dalih sedang bermeditasi dan tidur nyenyak. Sudah 10 hari ini. Sudah 10 hari. Seandainya saja dia bisa mengendalikan adegan tidur itu, dan menggunakannya untuk berlatih. Sekarang mungkin sudah menjadi Raja Suci, bakat terbaik sepanjang masa dari keluarga Su. Begitu saja diambilnya untuk tidur. Hatiku sakit. Sungguh menyayat hati. Seorang tetua tersenyum getir sambil menasihati. 7 saudara tetua, jangan marah. Itu memang sifat alami Yang Mulia Putra Dewa. Lagi pula kami para orang tua ini masih ada. Yang Mulia Putra Dewa dapat menikmati hidup dengan tenang. Bukanlah hal yang buruk. Kebingungan muncul dari kesusahan. Kematian timbul dari kenyamanan. Kini saatnya telah tiba. Para pahlawan bangkit. Jika Yang Mulia Putra Dewa tetap tidak berambisi seperti ini, bagaimana di masa depan bisa memimpin keluarga Su? Bagaimana bertahan di tengah tren emas? Apa yang dia katakan benar-benar tepat sasaran. Tiba-tiba, sebuah aura iblis yang sangat dingin dan menakutkan meledak ke langit dari arah bukit belakang. Raut ketakutan di wajah Susi seketika membeku. Dia menatap kaku ke arah bukit di belakang. Saat melihat langit yang setengahnya tergerus dan menghitam, merasakan energi yang begitu akrab dan membuatnya takut sampai ke tulang sumsum. Itu dia, tidak mungkin. Pembicaraan penakluk setan, pasukan darat menindas. Mungkinkah segel dewa yang jatuh ke dunia fana itu sudah selesai? Bencana besar menimpa keluarga Su. Tepat ketika Suki tenggelam dalam keputusasaan yang tak berujung. Pikiran spiritualnya
tiba-tiba menangkap sebuah pemandangan di dalam wilayah terlarang. Dia melihat iblis perempuan menakutkan yang sangat cantik itu. Dan juga melihat Su Chen yang dipermainkan oleh iblis perempuan itu. Suki sendiri merasa hal itu sangat konyol, namun sangat masuk akal. Seperti benteng dewa di langit ke-9. Meledak dengan dahsyat di benaknya. Mungkinkah segel itu dihancurkan oleh Yang Mulia Putra Dewa? Di sisi lain, aku menatap sepasang mata merah, si penyihir wanita yang penuh pesona. Sudah 100.000 tahun. Itu saja kemampuanmu? Setelah susah payah keluar, kamu hanya ingin mencari mainan. Setan perempuan itu tiba-tiba menyerang. Wajah cantiknya yang memikat, terlihat kesalahan yang tak tersembunyi. Apa yang dikatakan pria kecil ini? Bukankah dia seharusnya berada di bawah Norwegianya sendiri, sampai kencing di celana, memohon pengampunan dariku? Bagaimana dia berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Si iblis wanita menatap tajam ke mata Su Chen. Menarik sekali, Nah. Kamu jauh lebih berani dari yang kubayangkan. Katakan padaku namamu. Dengan alasan apa kamu berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Aku tidak langsung menjawab pertanyaan si iblis perempuan itu. Tatapan mata itu, dengan sepasang mata merah yang menakutkan, bertemu di udara. Menghela napas, nama hanyalah sebuah kode. Adapun mengapa aku berani, karena saya tidak masuk tanpa sengaja. Aku datang khusus untuk menyelamatkanmu. Kalimat ini lebih baik daripada kalimat sebelumnya, kamu cuma segitu saja. 10.000 kali lebih kuat. Sampai si iblis perempuan itu benar-benar tercengang. Otak yang telah terkunci selama 100.000 tahun, sudah mulai tidak cukup. Dia, seorang dewa yang jatuh ke dunia fana, 100.000 tahun yang lalu, membuat seluruh benua Suantian bergetar karena keberadaan terlarang ini. Keluarga Su dulu berusaha menindasnya. Telah membayar harga yang begitu mahal. 3 dewa agung tewas di tempat. 4 dari 7 pedang kaisar hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, tetaplah leluhur keluarga Su yang luar biasa itu, yang membakar jalan masa depannya sendiri, baru saja berhasil mendirikan altar penahan setan ini. Selama 100.000 tahun ini, dia tak henti-hentinya mencoba memecahkan segel. Sambil mengutuk setiap anggota keluarga Su. Tapi sekarang, yang entah dari mana munculnya ini, si kecil Su, ternyata dia bilang padanya bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Si iblis wanita tersenyum tipis. Tuan muda, apakah Anda sedang bercanda? Tahukah kau siapa aku? Tahukah kamu orang-orang tua dari keluarga Su di luar sana? Sekarang sangat ingin kembali ke dalam guci sialan ini. Kau, seorang murid keluarga Su, yang masih berbau susu. Dengan apa kau bisa menyelamatkanku? Aku diam-diam menatapnya tersenyum, seolah-olah sedang menikmati pertunjukan yang buruk. Sampai tawanya mereda, baru aku berkata, dengan nada yang seolah-olah sudah seharusnya, dan berkata bahwa aku tidak perlu membawa apa-apa, karena segel ini memang kubuka untukmu. Aku mengulurkan tangan, dan menunjuk ke arah altar raksasa yang sudah hancur berkeping-keping. Lalu menunjuk rantai saraf yang telah kehilangan kekuatan ilahi. Ucapan yang datar, membuat senyuman si iblis perempuan itu membeku sepenuhnya sekali lagi. Apa yang kamu katakan? Kamu yang memecahkan segel ini? Suaranya terdengar sungguh serius. Dia lebih tahu daripada siapapun, betapa mengerikannya segel altar penahan iblis ini. Itu berpusat pada hasil pencapaian spiritual, seorang adik angkat dari keluarga Su, yang didukung oleh kekuatan asal dari 4 panah kekaisaran. Segel tertinggi, yang diukir dengan ratusan juta karakter kaisar penakluk iblis. Selama 100.000 tahun ini, dia terbakar hingga mencapai sumbernya. Dan hanya pada segel itu, terbentuklah sebuah retakan yang tak terlihat, tapi barusan saja, sebuah kejutan yang luar biasa, yang begitu menakutkan, hingga ia sendiri merasa ngeri. Tepat menyentuh retakan yang paling rapuh, satu-satunya celah itu, bagaikan sumbu, seketika meledakkan seluruh segel. Kekuatan di dalam dan di luar saling bertabrakan, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya seluruh segel secara beruntun. Pandangan si iblis perempuan kembali tertuju padaku. Tidak ada lagi kilau di matanya, melainkan dipenuhi dengan penilaian dan penyelidikan. Mungkinkah dia benar-benar tidak berbohong? Apakah dia benar-benar melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dengan tingkat kesucian, menyusup ke wilayah terlarang yang sangat berbahaya, dengan cara yang tak terduga, membuka segel yang bahkan Kaisar Lianzun pun tak berdaya melawannya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Banyak sekali pertanyaan. Seketika melilit pikiran si iblis perempuan yang kacau balau, dia mendapati dirinya tak mampu menembus pikiran pria di hadapannya. Dan aku, Min, dengan tajam menangkap tatapan si iblis perempuan, keraguan dan kebingungan. Sekarang harus ditambahkan api terakhir, untuk benar-benar menembus pertahanan hatinya. Lalu aku menatap mata si iblis perempuan yang sedang mengamati. Dengan berani mendekat, Yening bahkan menyipitkan sepasang mata sipitnya, menatapku dengan penuh minat. Kalau begitu, ceritakan saja pada saya, kamu sudah bersusah payah. Sambil mengambil resiko, ditangkap oleh para tetua keluarga Su, dihancurkan tulang-tulangku dan abunya ditebar. Rilis karya ini? Apa tujuannya? Aku sudah bilang, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak untuk memperlakukanmu sebagai mainan yang hanya bisa dikurung di dalam sangkar. Panggungmu seharusnya berada di atas langit, adalah langit-langit, dan alam semesta, adalah yang membuat para dewa bersujud, para iblis naik turun. Meskipun aku bahkan tidak tahu namamu. Yening Han terkejut. Warna wajahnya
memudar sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Siapa namaku? Dia membuka mulutnya, tetapi mendapati pikirannya kosong. Melihat sedikit kebingungan dan rasa sakit di wajahnya. Aku tahu, saatnya telah tiba. Berbisik, lupakan saja kalau sudah lupa. Mulai sekarang, namamu akan kuberikan. Namamu adalah Yeninghan. 3 huruf, Yeninghan. Biarkan si iblis perempuan itu pergi ke pinggiran kota. Tiba-tiba, tak bisa menahan diri untuk berdiri. Kenangan yang hancur bagaikan banjir yang meluap. Menghantam dengan liar di benaknya. Kenangan terakhir terpatri di wajah seorang pria yang memancarkan kelembutan. Pria itu di saat-saat terakhir hidupnya tersenyum kepada Yeninghan. Tetap hidup, sakit kepala yang hebat. Seolah-olah jiwa Yeninghan tercabik-cabik di tempat itu. Energi iblis di sekelilingnya benar-benar lepas kendali, mengamuk dengan gila-gilaan. Tatapan yang tertuju pada Su Chen benar-benar berubah. Tidak lagi penuh penilaian, bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan penuh dengan kerumitan dan kekacauan. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia tahu nama ini? Melihat dia seperti ini, dalam hati aku berkata, ini tidak baik, aku akan celaka. Nama ini sepertinya terlalu provokatif. Penampilannya yang seolah-olah sudah terobsesi. Bagaimana kalau dia tiba gila di tempat? Tidak, harus digoyang keras di episode berikutnya. Buat dia benar-benar takut, aku melihat orang itu yang sedang menderita. Iblis wanita terhebat yang berjuang. Memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya seumur hidup. Lalu aku mengabaikan energi iblis yang cukup untuk memotong tubuh suci. Maju lagi, Yeninghan. Aku tidak ingin kamu menjadi mainanku. Aku ingin kau menjadi istriku. Kata-kata itu menghantam Yeninghan seperti guntur, membuat tubuhnya yang gemetar hebat tiba-tiba terhentak. Istri itu apa? Apa itu keberadaan? Apakah itu sesuatu yang lebih menyenangkan daripada mainan? Atau sesuatu yang bisa membuatnya selamanya miliknya selamanya? Saat ini, waktu seolah-olah terentang tanpa batas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Su Chen merasa seolah-olah sedang menunggu sebuah penghakiman terakhir. Bahkan keringat dingin di pelipis yang menetes ke sudut mata. Tak ada waktu untuk memikirkannya. Akhirnya, Yeninghan membekukannya. Tidak seperti yang diperkirakan Su Chen. Marah karena malu dan mencabik-cabiknya. Dan tidak menunjukkan ekspresi terharu sama sekali. Dia hanya memiringkan kepalanya dan melirik Su Chen. Nama ini sudah tepat. Tuan muda, kau tidak akan bisa melarikan diri. Begitu kata-kata itu terucap, dia berubah menjadi sinar sihir hitam dan menghilang. Aura sihir mengerikan yang menyelimuti seluruh keluarga Suo juga menghilang dengan cepat seperti air pasang seiring kepergiannya. Seolah-olah pemandangan kiamat yang baru saja terjadi dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Hanya sebuah ilusi yang tidak nyata dan kelelahan mental Su Chen yang ekstrim membuat kakinya lemas. Seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang dengan kaku. Dia tergeletak lemas di lantai yang dingin. Setiap ototnya mengeluarkan erangan kelegaan. Dia terengah-engah dengan napas yang berat. Sialan. Ternyata dia benar-benar selamat. Wajah tampan luar biasa ini akhirnya selamat. Setelah menunggu cukup lama, aku teringat saat Yeninghan pergi tadi. Tatapan matanya yang rumit, dan kalimat terakhirnya. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini bisa dibilang, ditandai sepenuhnya oleh seorang penyihir jahat prasejarah. Dan tadi demi menyelamatkan diri, sepertinya aku bahkan melamarnya. Begitu memikirkannya, aku hanya merasa hidupku yang tak berguna ini gelap gulita. Tidak, aku harus segera kembali tidur. Aku harus menenangkan diri. Namun, tepat saat dia bersiap untuk melancarkan sihir kosong besar, diam-diam kembali ke Shen Zifeng. Beberapa sinar pikiran ilahi mengoyak langit tinggi dan tiba seketika. Yang memimpin adalah orang yang baru saja berada di balai tetua. Yang baru saja berada di ruang para tetua. Begitu Suki dan kawan-kawan tiba, melihat sisa-sisa aura jahat di hadapan mereka, gempa bumi menghancurkan. Altar penahan setan pun hancur berkeping-keping. Pemandangan akhir yang hancur berantakan. Satu persatu mereka menarik napas kaget. Wajah mereka lebih gelap dari dasar panci. Tepat saat hati mereka membeku, bersiap menghadapi bencana yang akan memusnahkan seluruh suku mereka. Pikiran spiritual mereka akhirnya menangkap satu-satunya makhluk hidup di lapangan yang sedang berdiri di tengah reruntuhan. Dengan wajah polos dan tubuh penuh debu, Su Chen. Tua-tua ketujuh, Suki, membelalakan matanya sambil menunjuk ke arahku, lalu menunjuk reruntuhan di sekitarnya. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, lebih dari 10 pasang mata menatap seperti gunung suci, menekan berat di atas tubuh Su Chen. Su Chen pun terkejut melihat pemandangan itu. Astaga, ini sampai membuat kuburan leluhur pun terkejut. Petinggi keluarga. Mereka datang bersama-sama untuk menangkap saya, si Biang Kerok. Orang jahat, penyakit, bencana, tak bisa membela diri. Pikiran Su Chen bekerja dengan cepat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Hua Gui mengakui kesalahannya. Sambil menangis dan beringus, dia berteriak kepada leluhur. Aku salah. Berharap mendapat keringanan hukuman? Atau terus melangkah tanpa henti? Bahkan para orang tua ini pun berhasil ditipu. Resikonya terlalu tinggi. Kalau orang-orang tua ini tidak mau bekerja sama, langsung gantung aku. Bagaimana cara memukul pantat dengan papan peti mati? Saat itu, 7 tetua Suki dengan gemetar terbang ke samping Su Chen. Kenapa kamu ada di sini?
Si penyihir perempuan Susi tak bisa melanjutkan. Aku berdehem sambil berkata santai, "Oh, 7 tetua dan para leluhur sudah keluar dari pengasingan. Tidak ada masalah, silakan bubar." Hanya seorang senior yang baru bangun tidur. Sedikit kesal karena baru bangun tidur. Sifatnya agak pemarah. Saya menasihatinya dengan lembut. Dia sudah kembali tidur. Kalian semua silakan lanjutkan aktivitas masing-masing. Jangan berdiri di sini, mengganggu istirahat para senior. Suki melotot dan membujuknya untuk pulang. "Chen apakah kamu tahu siapa dia?" "Itu kan Su Chen," yang dengan tidak sabar memotong pembicaraannya. "Bukankah itu 100.000 tahun yang lalu? Dari keluarga kita. Yang dibawa pulang oleh leluhur kita. Orang malang, terkurung selama 100.000 tahun. Wajar, kalau ada rasa dendam. Bukan masalah besar. Sampai-sampai kalian semua harus membuka tutup peti mati. Yang tidak tahu. Aku kira, keluarga Su kita akan dimusnahkan." Para leluhur keluarga Su mendengar kata-kata itu. Mata mereka dipenuhi rasa ngeri. Yang mulia putra dewa, dia ternyata tahu asal-usul dewa yang jatuh ke dunia fana. Ini adalah rahasia keluarga yang paling rahasia. Dan dia malah menyebutnya orang malang. Betapa buruknya sifat hatinya. Betapa tingginya tingkat kesadaran ini. Di mata kami, dia adalah iblis perempuan yang menghancurkan langit dan bumi. Di mata yang mulia putra dewa, dia hanyalah seorang yang malang dan patut dikasihani. Inilah yang terlihat di mata kru ketiga klan Su. Memancarkan cahaya keemasan yang tak pernah ada sebelumnya. Pikiran spiritualnya bagaikan badai tak terlihat, menyapu tubuh Su Chen ratusan kali. Cermin orang suci tingkat pertama. Tidak mungkin. Xiao Bei dari cermin orang suci. Bagaimana mungkin di sana cukup untuk mencemari? Di tengah aura jahat pencuri yang bergemuruh, tanpa cedera sedikit pun, bahkan ujung bajunya pun tidak ada sedikit pun kerutan. Lagi pula, bagaimana mungkin menggunakan kupon? Biarkan saja dia menjadi gila. Iblis perempuan terhebat, yang bahkan membunuh dirinya sendiri. Pergilah tidur. Mungkinkah kemampuannya hanya pura-pura? Memikirkan ketiga kelompok ini, napasnya tiba-tiba menjadi terengah-engah. Tubuh yang kurus itu pun bergetar sedikit karena kegembiraan. Sebuah dugaan yang bahkan membuatnya sendiri merasa ngeri, yang membuatnya merasa gila di dalam hatinya. Mungkinkah bahwa yang mulia putra dewa sama sekali tidak masuk tanpa sengaja? Melainkan dia sudah menyadarinya sejak lama. Segel altar penjinak iblis sudah mulai melemah. Itulah sebabnya dia bertingkah aneh hari ini. Tidak tidur di rumah Shen Zifeng, melainkan sendirian. Diam-diam datang ke tempat terlarang yang sangat berbahaya ini. Dia tidak datang untuk bermain, dia datang untuk menumpas pemberontakan. Dia sendirian menghadapi iblis perempuan terhebat yang muncul dari angin kencang. Lalu dengan cara yang sama sekali tidak dapat dipahami. Tidak pasti. Akan mengubah bencana yang cukup untuk menggulingkan keluarga Su ini. Menghilangkannya tanpa jejak. Namun kini ia tampak tenang dan santai. Bahkan terlihat sedikit tidak sabar. Bukan sekadar kenakalan remaja. Ini adalah suatu tingkat kesadaran. Menurutnya, menyelesaikan masalah seperti dewa yang jatuh ke dunia fana sama sekali tidak layak dibicarakan. Itulah mengapa dia menganggap kami berlebihan dan merasa kita menghalangi dia untuk kembali tidur. Keluarga Su. Sebenarnya monster seperti apa yang muncul? Memikirkan ketiga kelompok ini, sepasang mata keruh yang tenang, seperti sumur tua, saat ini menatap tajam ke arah Su Chen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terhingga. Ada rasa takjub yang berasal dari lubuk jiwa. Selama 18 tahun penuh, yang mulia putra dewa bukanlah sosok yang hanya mengejar kesenangan, atau orang tak berguna yang tak bisa diandalkan. Ini semua dilakukan yang mulia putra dewa untuk mengasah jiwa pencuri dan menyamarkan diri untuk mengalami berbagai macam kehidupan duniawi. 3 kelompok, semakin dipikirkan semakin masuk akal, semakin dipikirkan, semakin terasa, semua perilaku Su Chen yang tidak masuk akal sebelumnya, pada saat ini, telah mendapatkan penjelasan yang paling sempurna. Saat ini, seorang leluhur tua menatap grup 3 yang tampak bersemangat. Saudara ketiga yang ragu-ragu, apakah ini benar-benar yang mulia putra dewa? Dia benar-benar memiliki kecerdasan yang luar biasa? Leluhur lainnya pasti tidak salah dalam kegembiraannya. Kita berdua tahu betapa menakutkannya iblis perempuan itu. Sang Maha Kudus begitu berada di hadapannya, seketika saja hatinya hancur. Lihatlah, yang mulia putra dewa tidak hanya tidak terluka sedikit pun, bahkan napasnya pun tidak terganggu sedikit pun. Bukankah ini sesuatu yang bahkan orang suci pun tak mampu melakukannya? 3 leluhur Su Wangu dan Chen Sheng menegaskan, bukan hanya itu saja. Tadi aku menggunakan Mang Su Yuan untuk menyelidiki. Ternyata istana Putri Ilahi Daoji kokoh seperti penjara dewa. Jiwanya pun luas seperti lautan asap, tak terduga. Tingkat pencapaiannya saat ini sudah jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Tingkat kultivasi orang suci di alam keheningan pertama hanyalah penampilan luar yang ia gunakan untuk menipu dunia. Kami sudah menunggu ikan ini selama 18 tahun. Begitu kata-kata itu terucap, semua tahun suci leluhur pun menjadi jejak. Mereka menganggap diri mereka sebagai dewa pelindung keluarga Sui. Adalah warisan keluarga. Namun, selama 18 tahun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memahami niat baik yang mulia putra dewa. Sementara Penatua Su masih terpaku di tempatnya. Otaknya agak bingung. Dia melihat sekelompok orang, leluhur dengan ekspresi penuh semangat. Rasanya seolah-olah saya dan mereka tidak berada di dunia yang sama.
Kemudian dia menatap Su Chen, meyakinkan dia untuk pulang. Sesederhana itu? Kenapa aku begitu tidak percaya ya? Tapi melihat ekspresi Su Chen yang seolah-olah itu sudah seharusnya, lalu melihat orang-orang tua di sekitarnya, yang begitu yakin, Suki mulai meragukan hidupnya. Mungkinkah aku memang terlalu dangkal? Menjadi dia, benar-benar sudah berhasil mendapatkan hal yang tidak bisa kita bayangkan. Tepat saat pandangan dunia Suki hampir runtuh, saat sedang mengalami reorganisasi, ketika kelompok itu berdiam dan berjalan ke hadapan Su Chen. Kemudian dengan sangat serius, melakukan salam sesama rekan, Suangu yang sudah tua ini menyapa rekan-rekan sesama pencari tahu. Su Chen langsung. Kelompok ketiga yang tiba-tiba menyapa. Membuat semuanya jadi kacau. Melihat ketiga kelompok ini, aku berpikir, astaga, siapa sih orang tua ini? Menabrak orang juga nggak gitu caranya kan? Teman seperjalanan? Apakah kita sudah begitu akrab? Jangan datang ke sini. Bagaimana kalau kamu tahu aku merasa bersalah? Namun, Su Chen tetap mempertahankan sikapnya yang tenang dan anggun. Dia mengangguk pelan. Ketiga kelompok itu melihat sikap Su Chen yang dingin. Semakin yakin dengan dugaan mereka, rasa takjub di wajahnya semakin mendalam. Benar-benar, orang bijak bertindak tanpa terikat pada hal-hal kecil. Dia berbalik dengan nada yang sangat serius dan sangat khusyuk. Kepada semua petinggi keluarga Su yang hadir, Chen Sheng mengumumkan, peristiwa hari ini, berapa tinggi rumah keluarga Su saya? Tidak seorang pun boleh membocorkan sepatah kata pun keluar. Pelanggar akan dianggap sebagai pengkhianat keluarga. Aku sendiri yang akan membersihkan klan ini. Kemudian dia menatap Suki yang tercengang di sampingnya. Mulai hari ini, saya, Suki Chen, putra dewa keluarga Suki, harus menjadi orang pertama dalam sejarah keluarga Su yang menyerahkan bendera. Dapat dihitung sepanjang masa, kemampuannya dapat membalikan langit dan bumi, sifat hatinya jauh melampaui para leluhur dari generasi ke generasi. Ada putra dewa di sana, keluarga Su kami, mengapa khawatir tidak bisa melanjutkan kejayaan dalam peristiwa penting ini? Berkuasa di langit. Jika ada 3 set, itu seperti Hong Zong Dalu. Bergema di jiwa setiap anggota keluarga Sua. Semua leluhur dan tetua, semuanya menunjukkan ekspresi antusias yang terpancar dari wajah mereka. Bersama-sama, mereka membungkuk dalam-dalam kepada Su Chen yang mulia putra dewa. Tak tertandingi sepanjang masa, Suki merasa gelap di depannya. Hampir pingsan di tempat. Selama 18 tahun ini, aku ternyata setiap hari mengejar seorang raksasa yang tak terduga. Belakang mendesaknya untuk berlatih, memaksanya menikah, mengutuknya sebagai anak nakal yang tidak berguna. Aku sialan. Aku ini seperti menantang nasib. Suki tak bisa lagi menahan kegembiraan dan penyesalan di dalam hatinya. Dia melesat ke depan, di hadapan tatapan terkejut semua orang. Langsung berlutut di hadapan Su Chen. Dia memeluk paha Su Chen dengan erat. Wajah tua itu sudah dipenuhi air mata. Wahai hamba yang baik. Aku salah. Aku buta. Selama 18 tahun ini, saya sama sekali tidak menyadari niat baik Anda. Tenang saja. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggu tidur Anda, aku yang pertama akan bertarung habis-habisan dengannya. Aku tahu betul apa itu wanita lajang. Dia tidak pantas untukmu. Aku akan segera mengembalikannya. Menunggu mati-matian? Dagong harus segera mendirikan tugu peringatan di Zucai, agar keturunan keluarga Su dari generasi ke generasi dapat memandang kebesaran Anda siang dan malam. Su Chen terkejut dengan perubahan gaya, melukis Su Qize yang tiba-tiba hingga merinding. Sial, apakah orang tua ini sudah gila? Bukankah dia hanya menipu si perempuan jahat itu sampai lumpuh? Sampai-sampai jadi segini hebohnya. Dan ingusmu hampir menempel di celanaku. Ini adalah edisi khusus buatan tangan dari Sutra 1000 tahun. Sangat mahal. Sudah. Tuan tua ketujuh, tolong lepaskan dulu. Ini bukan masalah besar. Perhatikan sikapmu. Kemudian dia melambaikan tangan kepada semua orang. Para leluhur. Ketujuh tetua. Jangan terlalu bersemangat. Sudah ku bilang ini cuma hal sepele. Aku hanya merasa segelnya agak longgar. Takut senior di dalam sana tidak bisa tidur nyenyak dan mengganggu kerukunan tetangga. Jadi saya masuk untuk membantu memperkuatnya. Siapa sangka beliau punya temperamen yang begitu meledak. Dia ngotot mau keluar sebentar. Kita semua berbincang dengan tenang. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi dan semuanya sudah berlalu. Kata-kata ini sampai ke telinga para leluhur keluarga Su, namun sekali lagi membuat mereka terkejut. Dengar, apa ini omong kosong? Itu adalah altar penjinak setan yang bahkan membuat para leluhur pusing. Di mulut yang mulia sang putra dewa, seperti pagar di halaman belakang rumah sendiri. Jika ingin diperkuat, perkuat saja. Begitu menakutkan. Dan ketiga, kelompok Suangu melihat Su Chen yang tampak sangat lelah dan ingin pulang tidur. Hati saya dipenuhi dengan berbagai perasaan. Kemudian, bersama sahabat seperjalanannya yang sangat tulus itu, tidak, yang mulia putra dewa, bakat yang luar biasa, telah menyelesaikan masalah abadi bagi keluarga Sua. Kebaikan ini takkan pernah terlupakan oleh kami, para saudari. Mulai saat ini, seluruh keluarga Su, segala sesuatu diputuskan oleh yang mulia putra dewa. Kami, para orang tua yang tak kunjung mati ini, tidak akan membantah. Para leluhur lainnya pun ikut menyetujui. Yang mulia putra dewa, apapun perintahmu, kami siap mati. Su Chen mendengarkan pujian-pujian yang berlebihan ini.
Hatinya senang, sampai hampir melayang. Secara luar, tetapi tetap harus berpura-pura seolah-olah aku sedang kesal. Oke, sudah, aku mengerti. Dia melambaikan tangannya. Hanya ingin segera mengakhiri ini. Yang canggung dan bikin pusing ini. Lalu pulang untuk tidur sebentar.